Boleh saya lihat senyumnya? Haleluya. Lambaikan tangan. Amin. Dan bilang sama sebelahnya, saya suka banget duduk di samping kamu. Tercium wanginya, bilang gitu. Oke, selamat Paskah. Selamat Paskah. Hari ini kita ingin belajar tentang the purpose of discipleship. Mengapa dan maksudnya apa sebuah proses menjadi murid Kristus. Seringkali orang Kristen datang ke gereja, mereka berpikir tentang nyetor nama, nyetor uang, nyetor muka, dan absen hadiran. Banyak orang Kristen datang juga karena berpikir tentang supaya dapat berkat. Hari ini saya berharap Anda semua siap untuk kita bongkar apa yang dulu kita pikirkan. Mari kita baca sama-sama di dalam Korintus, 2 Korintus pasal yang kelima. 2 Korintus pasal yang kelima, ayat 17 sampai kepada ayat yang ke-21. Kalau boleh ditayangkan 2 Korintus pasal 5 ayat 17 supaya kita bisa baca sama-sama ayat 17 sampai kepada ke-21. Mari kita baca sama-sama 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Apa? Yang lama sudah berlalu. Baru Yang lama sudah berlalu. sesungguhnya Yang baru sudah datang. ini adalah saat di mana setiap orang sudah mengalami kelahiran baru. Berapa banyak saudaraku di ruangan ini lahir baru? Boleh tolong angkat tangan, katakan Saya. Lahir baru adalah engkau diciptakan jadi ciptaan baru. Amin. Ayat 18. Dan semuanya ini Dari Allah. Keras-keras. Yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Mempercayakan apa? Berita Keras-keras. Berita pendamaian itu kepada kami. Keras-keras ayat 20. Jadi Kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan peran-peran kami dalam nama Kristus. Kami minta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Saudara, tahukah saudaraku bahwa tujuan kita menjadi murid Kristus yang utama adalah menjadi pelayan pendamaian. Amin. Apa artinya menjadi pelayan pendamaian? Saya nggak punya cukup banyak waktu, 30 menit saja. Kita fokus kepada kata pendamaian. Engkau dan saya menjadi pelayan, dirimu menjadi pelayan. Bukan soal melakukan sesuatu, tetapi dirimu menjadi seorang pelayan. Pelayan apa? Pelayanan pendamaian. Nah, saudaraku yang kekasih, seringkali kita tidak paham bahwa Yesus itu disebut Raja Damai. Sebutkan sama-sama. Raja Damai. Itu sebabnya kita mengenal kata Shalom. Yerusalem. Salem, Shalom itu maknanya sama, yaitu damai. Ucapkan sama-sama. Damai. Damai di sini bukan berarti uang cukup, badan sehat, politik aman, dagang lancar. Bukan. Damai di sini artinya, saudaraku, yang artinya dengan shalom itu dalam bahasa Arabnya selamat. Selamat ini
adalah bahasa serapan dari bahasa Arab. Sehingga di Indonesia kita mengenal kata selamat. Di Jawa namanya selamat. Ketika kita mengucapkan selamat pagi itu artinya damai. Apa artinya damai? Damai di sini artinya kita diperdamaikan dengan Allah. Amin. Apa artinya Paskah? Apa artinya Yesus mati di kayu salib? Dia bukan sekedar mengampuni dosa kita. Dia bukan sekedar menanggung perbuatan dosa kita. Kalau cuma untuk mengampuni, Allah itu tinggal bikin pengumuman. Mulai tanggal ini, mulai detik ini, semua dosa di muka bumi saya putihkan. Selesai, saudaraku. Pemerintah aja bisa memutihkan, masa Allah tidak bisa? Masalahnya yang kita alami bukan sekedar berbuat salah, tapi kita sudah terpisah dan mati. Yang Yesus lakukan bukan cuma menghapus dosa dan mengampuni, tapi Yesus harus mati untuk memberikan hidupnya kepada kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Ucapkan sama-sama, Yesus mati. Yesus mati Untuk memberikan hidupnya kepada saya. Supaya saya yang mati, menerima hidup. Saya kasih perumpamaan, saudaraku. Misalnya saya banyak salah kepada Pak Anton. Saya perlu minta maaf, saya perlu diampuni. Saya perlu minta ampun karena saya banyak kesalahan. Pak Anton bisa nggak mengampuni? Bisa. Tapi ada masalah kedua, ginjal saya rusak. Saya butuh Anton memberikan ginjalnya supaya saya apa? Supaya saya yang mestinya mati bisa hidup kembali. Ini ilustrasi, nggak bisa persis menggambarkan apa yang Yesus kerjakan, tapi sedikit banyak sudah bisa dapat gambaran bahwa saudara dan saya bukan cuma salah kepada Tuhan, tetapi saudara membutuhkan dicangkok, diberikan hidup yang baru kepada kita. Amin. Sebab kita semua telah mati. Kita perlu uninstall kehidupan yang mati itu, lalu kita install roh yang baru. Nah saudaraku, jadi itu yang Yesus kerjakan dan hari ini kita rayakan kebangkitannya. Kita rayakan Paskah, artinya puji Tuhan, Dia telah memperdamaikan kita untuk selama-lamanya dengan Allah Bapa. Amin. Tahukah saudaraku, persoalan manusia adalah keterpisahan. Ucapkan sama-sama, keterpisahan. Itu sebabnya ketika Yesus di kayu salib, tirai dirobek dari atas, artinya selesai. Pekerjaan pendamaian sudah selesai. Dan Yesus adalah korban pendamaian. Mungkin sudah nggak punya gambaran tentang betapa mengerikannya terpisah dari Allah. Itu sebabnya kita dihadirkan melihat bagaimana Yesus menanggung keterpisahan itu. Yesus dicambuk, Yesus mengalami pendarahan yang luar biasa. Yesus harus memikul salib yang berat. Yesus harus dipaku, Yesus harus ditusuk dengan duri. Yesus mengalami banyak hal. Kenapa? Karena itulah kondisi sebenarnya dari keterpisahan kita. Seringkali kita nggak tahu, saudaraku. Kecuali engkau lihat Yesus yang digantung di kayu salib. Disitulah engkau sedang melihat dirimu yang terpisah dari Allah. Jadi kekristenan bukan sekedar engkau dibaptis, datang ke gereja. Kekristenan adalah engkau menjadi pelayan pendamaian. Katakan, amin. Pelayan pendamaian. Ada 3 hal. Yang ketiga, saya mulai dengan yang ketiga. Silakan slide berikut. Saya mulai dengan yang ketiga, bukan dengan yang pertama. Bagaimana Anda menjadi pelayan pendamaian? Pertama, Anda perlu menjadi saksi. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi.
Saudara, semua orang yang sudah lahir baru, dia menerima roh yang baru, dia menerima Roh Kudus, dan Tuhan mau supaya dirinya mulai bersaksi, mulai menjadi saksi, mulai dirinya dipakai oleh Tuhan. Kapan? Nggak usah nunggu besok, nggak usah nunggu program selesai. Saat engkau mengalami lahir baru, saat itulah Tuhan mulai mau pakai. Sebab saat itulah engkau dijadikan saksi. Ada yang bilang amin? Amen. Kapan kau menjadi saksi? Ketika kau menerima Roh Kudus. Kapan kau menerima Roh Kudus? Saat engkau lahir baru. Kapan engkau lahir baru? Saat engkau tiba-tiba jatuh cinta kepada Yesus. Engkau bertahun-tahun jadi orang Kristen, atau mungkin sama sekali engkau tidak Kristen, tiba-tiba engkau kenal dan tiba-tiba engkau jatuh cinta. Itulah saat engkau lahir baru. Saudaraku, itu saatnya engkau mulai diminta untuk bercerita. Tentang apa? Tentang jatuh cinta. Tentang cintanya Tuhan dan cinta. Tuhan tidak minta kita bersaksi bahwa gue dulu narkoba, gue dulu berzina. Enggak. Tuhan mau Anda ceritakan tentang cintanya dan betapa engkau jatuh cinta kepada Dia. Amen. Amin. Yes. Pertanyaan, mungkin engkau sudah lama tidak menceritakan ini kepada orang lain. Inilah Saat. pelayan pendamaian. Inilah yang engkau harus ceritakan. Sayangnya, kenapa banyak orang tidak menjadi messengers? Kenapa engkau tidak menjadi pemberita? Gereja ini live messengers. Saudara dikumpulkan bukan sekedar duduk panasin kursi. Tapi engkau hari ini dan mulai seterusnya engkau diajak untuk menjadi saksi Kristus. Amen. Caranya gimana? Gampang. Bilang sama sebelahmu, menceritakan cintanya Tuhan. Kasih tahu saudara, menceritakan cintanya Tuhan. Menceritakan cintanya dan Tuhan. engkau jatuh cinta pada Dia. Amin. Yang nomor 2, engkau hanya bisa ceritakan apa yang engkau alami. Engkau hanya bisa menceritakan bagaimana cintanya Tuhan kalau engkau mulai menyadari bahwa orang yang lahir baru itulah saatnya dia mulai hidup kekal. Yohanes 17 ayat 3 berkata, inilah hidup kekal itu, ialah mengenal Allah dan Kristus yang diutus. Hidup kekal itu bukan nanti, saudaraku. Ke rumah Bapak itu bukan nanti. Dulu saya salah, saya pikir kalau kebaktian penghiburan yang ada peti jenazah, saya bilang, Bapak ini sudah tiba di rumah Bapak. Tidak, saudaraku. Setiap orang yang lahir baru, dia sudah kembali ke rumah Bapak. Amin. Dia sudah mulai hidup kekal. Ada di rumah Bapa. Amin. Kapan kau hidup kekal? Katakan, saat saya lahir baru. Yes. Kapan kau hidup kekal? Saat. Kapan kau ada di neraka? Sebelum kau lahir baru. Cuma nerakanya pakai AC. Dan engkau tidak berasa itu neraka. Itulah yang disebut kekristenan. Kapan engkau dihukum kekal? Sebelum kau lahir baru. Kau ada di dalam kematian kekal. Kapan kau hidup kekal? Saat engkau lahir baru. Saat engkau mulai menghidupi hidup yang baru. Untuk apa? Untuk mengenal Allah dan Kristus. Nah, di dalam mengenal Allah dan Kristus ini yang seringkali kita keliru adalah yang kita kenal cuma berkatnya, mujizatnya. Sayang sekali saudaraku, kekristenan yang dicari adalah apa yang di tangan Tuhan. Yang kita cari bukan dirinya. Terlalu sering saya menggunakan ilustrasi, dan hari ini saya mau ilustrasikan lagi saudaraku. Seorang raja ulang tahun, lalu kemudian dipanggil menteri-menterinya, dia berkata, hai menteri, hari ini saya ulang tahun. Anda gak usah kasih hadiah, saya udah punya segalanya. Hari ini saya mau bagi-bagi hadiah. Wah, semuanya nunggu. Lalu mereka dikumpulkan satu ruangan, lalu raja bilang, saya beri waktu 1 jam. Silakan kamu angkut yang bisa kamu angkut yang ada di ruangan ini. Meja, karpet, cangkir, gelas, kursi. Silakan kamu angkut, bawa pulang ke rumah. Karena ini hadiah dari raja yang berulang tahun. Wah, semua tiba-tiba menterinya jadi penjara.
Angkatin dulu keluar, yang penting keluar ruangan 1 jam ya. Sampai udah semua bersih, lampu dicopot. Semua bersih, pintu dicopot. Kan semua yang ruangan. Dan akhirnya menterinya dapat ide, itu sendal cakep juga tuh. Sendal raja juga diminta. Ya, baju raja juga diminta, tinggal baju seadanya. Semua udah dibawa keluar, semua pulang dengan gembira. Ada satu orang menteri di pojok dari tadi diam aja. Dan raja bilang, Pak Menteri, kamu dari tadi diam aja, kamu nggak mau hadiah? Mau Baginda? Mau, udah dibawa keluar semua? Masih ada. Astaga, celana dalam ini nggak boleh. Baju oblong ini nggak boleh. Lalu menteri ini dengan santai sambil senyum. Saya nggak butuh yang lain, saya mau bawa raja pulang ke rumah saya. Saudara, engkau mau bawa apa? Raja. Mendingan kau bawa raja. Amin. Raja. Amin. Amin. Bawa dalam hidup. Yes. Amin. Engkau nggak butuh kursinya, Ya. engkau nggak butuh mahkotanya, engkau nggak butuh tahtanya, engkau butuh Yesus. Amin. Nah, saudaraku, tetapi kekristenan menjadi transaksional. Kekristenan menjadi legal. Sekedar berkata bahwa saya sudah begini, saya sudah rajin berdoa, saya sudah rajin baca Alkitab, saya sudah rajin menyembah, saya sudah berbuat ini, saya sudah nolong ini. Bagus gak? Bagus semua. Tapi saya mau kasih tahu saudaraku, kekristenan bukan sekedar duit dan healing, tapi kekristenan adalah bicara tentang being. Tuhan mau menjumpai dirimu apa ada? Bayangkan kalau engkau nggak punya rumah lagi, engkau nggak punya mobil, nggak punya siapa-siapa lagi, apakah engkau masih merasa utuh bersama Tuhan saja dalam hidupmu? Pikirkan. Pikirkan kalau engkau nggak punya PT, nggak punya perusahaan, nggak punya bisnis, nggak punya income. Pikirkan. Bayangkan kalau semuanya lenyap, hanya engkau dan Tuhan, apakah cukup buat engkau? Saya mau kasih tahu saudara. Kalau engkau masih gelisah, lakukan yang kedua ini. Mengenal dia lebih dalam. Sehingga engkau berkata, hanya engkau yang kuingini. Itulah Daud. Daud berkata, aku lebih baik duduk 1 hari di depan pelataran rumahmu daripada ribuan hari dalam istana. Kenapa? Bersama Tuhan, aku cukup. Amin. Saudaraku, inilah pelayan pendamaian. Artinya apa? Engkau sadar engkau telah dipertemukan kembali dengan Bapa. Segalanya udah gak perlu lagi. Karena aku sudah kembali berdamai dengan Bapa. Amin. Yang pertama sekarang. Saudaraku, yang pertama adalah engkau sendiri mengalami pendamaian. Silakan slide yang nomor 1. Orang yang mengalami pendamaian adalah orang yang mengalami lahir baru. Kenapa engkau nggak bisa menjadi pelayan pendamaian? Engkau bisa jadi pelayan gereja, engkau bisa pelayan organisasi, engkau bisa menjadi pelayan aktivis, jadi ushers, jadi musisi, engkau bisa. Tapi engkau tidak ada berita di dalam dirimu bahwa engkau telah diperdamaikan. Dan orang Kristen yang sudah mengalami lahir baru dan pendamaian, yang seringkali mereka tidak tahu yang mereka ceritakan apa. Saya mau kasih tahu, engkau tidak perlu ceritakan banyak. Cukup engkau kasih tahu semua orang bahwa dulu engkau terpisah, sekarang engkau telah diperdamaikan. Amin. Ucapkan bersama-sama saya dulu terpisah. Saya dulu terpisah. Sekarang saya sudah diperdamaikan. Sekarang saya sudah Dulu saya tidak mengenal dia. Dulu saya tidak mengenal Sekarang dia. saya boleh mengenal dia. Bahkan Allah tinggal dalam hati saya. Saudaraku, orang yang lahir baru inilah yang dia alami. Dia mengalami selamat. Kata selamat di sini bukan sekedar engkau lolos dari neraka masuk ke surga. Ada banyak gambaran di dalam berita-berita di kalangan gereja tentang neraka yang keliru. Katanya ada orang yang diangkat masuknya ke neraka, di situ dia lihat setan menyiksa. Itu gambaran neraka yang bukan agama Kristen, saudaraku. Saya menyebut agama mana? Setan kok ikut nyiksa? Setan disiksa. Bilang sama sebelahmu, di neraka itu setan enggak nyiksa, tapi setan Disiksa. bareng-bareng.
Itu ilustrasi atau gambaran penglihatan atau mimpi, nggak tahu apa namanya. Kalau dia cerita bahwa di neraka setan ikut nyiksa, pasti salah mimpi dia, salah nonton dia. Kebanyakan nonton film horor. Dan saudaraku, kita bukan selamat sekedar lolos dari neraka, tetapi kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Jadi kalau engkau sebut shalom, itu artinya apa? Hai, saya sudah diperdamaikan dengan Bapa. Semoga kamu juga mengalami pendamaian. Amin. Itu artinya. Bukan sekedar engkau berkata saya sudah diberkati, saya punya uang, saya punya kesehatan. No. Itu adalah akibat. Bilang bersamamu, akibat. Penyebabnya satu, engkau dan saya sudah dikembalikan, boleh berpelukan dengan Bapa. Saudara mau mengalami pelukan kasih Bapa? Amin. Saudara mau mengenal dari hati ke hati dengan Bapa? Amin. Engkau perlu mengalami pendamaian. Inilah yang disebut lahir baru. Silakan slide-nya. Slide berikut. Saudara, orang yang belum lahir baru itu adalah gambaran yang, silakan slide-nya. Jangan malu-malu. Nah ini. Orang yang belum lahir baru, rohnya mati dan tubuhnya mati. Ucapkan sama-sama, orang yang belum lahir baru, rohnya mati, tubuhnya mati. Artinya mati apa? Terpisah. Ucapkan Terpisah. Jadi saudaraku, engkau dan saya lahir itu terpisah. Engkau tidak pernah say goodbye, tapi engkau lahir sudah terpisah. Dan inilah artinya mati. Inilah artinya engkau dalam keadaan yang kehilangan kemuliaan Allah. Memang kau masih bisa sekolah, kau masih bisa kuliah, kau bisa kerja, engkau bisa nikah, kau bisa punya anak. Tapi jangan pikir Anda hidup, tidak. Anda memang masih nafas, Anda memang masih bisa dagang, tapi engkau mati. Artinya mati apa? Ucapkan terpisah. Terpisah. Artinya mati apa? Terpisah. Terpisah dengan siapa? Tuhan. Dengan Allah. Engkau bisa jadi orang Kristen, bisa khotbah, bisa nyanyilah lagu haleluya, bisa. Tapi engkau terpisah. Dan engkau jangan pikir bahwa semoga nanti di sini, nanti diadili saya masuk surga. Dan sejak engkau dan saya lahir, engkau dan saya sudah di dalam kematian kekal. Engkau dan saya sudah di dalam neraka sebenarnya. Tapi neraka yang masih pakai AC. Saudaraku, sampai kapan? Sampai ketika saya lagi dalam kehidupan, tiba-tiba saya mengalami peristiwa yang namanya jatuh cinta dengan Yesus. Lahir baru. Saya lahir baru yang kerjakan Roh Kudus. Saya sadarnya ketika jatuh cintanya. Siapa yang melahirkan saya baru? Bukan diri saya, bukan pendeta saya. Sebut Roh Kudus. Roh Kudus. Siapa? Roh Kudus. Dan ketika saya lahir baru, tiba-tiba saya jadi jatuh cinta. Tiba-tiba saya percaya. Nah, saudaraku, mulailah saya mendapatkan roh yang baru, mendapatkan Roh Kudus. Saat itu, lalu kemudian saya menjadi pelayan pendamaian. Saya mulai cerita ke sini, ke sana tentang kasihnya dan betapa saya jatuh cinta. Dan saya ceritakan kemana-mana bahwa dulu saya terpisah, sekarang saya sudah diperdamaikan. Itulah tujuan pemuridan. Pemuridan bukan sekedar ngumpulin pengetahuan. Pemuridan mengajak Anda untuk mulai bercerita. Ucapkan sama-sama. Bercerita. Yang kedua, engkau mengenal Tuhan lebih jauh, lebih pribadi, hari ke hari. Yang ketiga, engkau sendiri selalu mengalami kasih mula-mula. Bukan pernah lahir baru, tetapi seolah-olah lahir baru itu terjadi lagi dan terjadi lagi. Seolah-olah itu masih segar dalam ingatan. Seolah-olah Anda betul-betul ada dalam keadaan yang seolah-olah baru saja engkau alami.
Itulah yang disebut kasih mula-mula. Itulah yang disebut mengalami pendamaian. Sehingga ketika kita mengucapkan shalom, kita mengucapkan damai, sejahtera, selamat, itu artinya kau sadar bahwa engkau baru saja dilahirkan kembali. Tahukah saudaraku, sebelum Yesus bangkit, Yesus gak pernah menyapa murid-muridnya dengan damai sejahtera besertamu. Belum pernah. Anda boleh cek. Nanti begitu dia bangkit, tiba-tiba sapaannya berubah. Dia berkata, damai sejahtera besertamu. Kenapa Yesus berkata damai sejahtera? Karena engkau dan saya, sebutkan sama-sama, sudah apa? Terhubung. Diperdamaikan. Boleh saya dengar lebih keras? Sudah apa? Sudah diperdamaikan. Sekali lagi boleh? Sudah apa? Sudah diperdamaikan. Katakan haleluya. Haleluya. Mari kita sama-sama datang pada Tuhan. Silakan pemusik.